Sekarang soal nomor 32. Jika dimisalkan titik-titik molekul-molekul berikut 2,2,3,3 tetrametil butana ini sama dengan A ya. Sama dengan A, dan 2 metil heptana sama dengan B, kemudian oktana sama dengan C, oktana sama dengan C, dan nonana sama dengan D. Manakah perkiraan urutan titik-titik yang benar dari molekul-molekul tersebut? Nah, ini berarti yang ditanya adalah perkiraan titik-titik, urutan titik-titik pada senyawa hidrokarbon. Titik-titik pada senyawa hidrokarbon. Jadi titik-titik pada senyawa hidrokarbon itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu dipengaruhi oleh bentuk awan elektron dan jumlah elektronnya. Jadi dipengaruhi oleh jumlah elektron dan bentuk awan elektronnya. Nah, jumlah elektron itu sama aja dengan MR, massa molekulnya, massa molekul relatifnya. Nah, hubungannya apa? Semakin banyak MR-nya atau semakin tinggi MR, maka titik-titik juga semakin tinggi. Itu hubungannya. Kemudian kalau bentuk awan elektronnya adalah semakin bentuk awan elektronnya itu simetris, maka awan elektronnya itu akan semakin sulit untuk dipolarisasi, sehingga kepolarannya semakin rendah atau titik-titiknya semakin kecil. Jadi saya ulangi, apa hubungannya bentuk awan elektronnya? Jadi bentuk awan elektronnya semakin awan elektronnya itu semakin simetris. Semakin simetris awan elektronnya, maka semakin sulit untuk dipolarisasi, sehingga titik-titik semakin rendah. Itu hubungannya. Nah, pertama kita gambar dulu. Yang A itu adalah 2,2,3,3 tetra. Maaf, saya hapus dulu. 2,2,3 tetrametil butana. Nah, berarti ini induknya ada 4. Ya, induknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Terus habis itu cabangnya ada di nomor 2, 2,2,3,3. Itu yang A. Sekarang kita buat yang B. Yang B itu adalah 2 metil heptana. 2 metil heptana. Nah, induknya heptana. Heptana itu induknya berarti ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini cabangnya di nomor 2. Nah, terus sekarang yang C.
Yang C adalah oktana. Oktana itu berarti jumlah atom C-nya ada 8 dan berantai lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian sekarang yang D. Yang D itu adalah nonana. Nonana itu berarti jumlah atom C-nya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian berarti mana yang titik-titiknya paling tinggi? Nah, ini kita lihat dulu. Yang ini tadi yang A, jumlah atom C-nya berapa? Jumlah atom C-nya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total ada 8. Sedangkan yang B, saya pakai warna merah aja, warna hitam ya biar kelihatan. Atom C-nya ada 7 tambah 1, 8 juga. Nah, yang C itu jumlah atom C-nya juga 8, sedangkan yang D jumlah atom C-nya ada 9. Maka seperti yang saya jelaskan tadi, titik-titik pada senyawa hidrokarbon itu dipengaruhi oleh jumlah elektron dan bentuk awan elektronnya. Jadi di sini karena yang D itu jumlah atom C-nya lebih banyak, maka ini adalah titik-titik yang paling tinggi. Jadi yang pertama D, terus habis itu siapa? Yang C, B atau A. Nah, senyawa hidrokarbon yang berantai lurus seperti yang C itu maka mempunyai titik-titik yang titik-titik yang lebih tinggi. Kenapa? Karena senyawa yang jadi ini kan tadi kan rantai lurus ya. Kalau rantai lurus itu berarti luas permukaannya, luas permukaan sentuhan. Jadi luas permukaan sentuhan antar molekul semakin besar, atau berarti apa akibatnya? Titik-titiknya semakin tinggi ya, gitu ya. Sehingga dari A, B, C maka titik-titik kedua yang paling tinggi adalah C, sedangkan habis itu yang ke selanjutnya yang B atau A. Nah, ini berarti bisa dilihat dari bentuk awan elektronnya. Yang A itu bentuk awan elektronnya semakin simetris. Ini kan senyawanya semakin simetris ya, yang A ya lebih simetris, maka ini titik-titiknya atau semakin simetris awan elektronnya yang A ini, maka semakin sulit dipolarisasi sehingga titik-titiknya lebih rendah. Sehingga dari D, C, baru kemudian B, baru A. Nah, maaf, bentar. Jadi yang benar adalah titik-titik D lebih besar dari C, lebih besar B, lebih besar A. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang B.